Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini di dalam doa dan firman Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kita, dan kita boleh bangun pagi hari ini di hari yang baru ini yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita bisa menikmati kemurahan Tuhan dan segala kebaikan Tuhan. Saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami mau menaruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan itu terus mengubah kehidupan kami, agar kami menjadi umat yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam Titus 1 ayat yang ke-7. Titus 1 ayat yang ke-7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Diakhiri dengan tidak serakah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca ayat ini dan merenungkan ayat ini berbicara tentang kehidupan pelayan, penilik jemaat atau hamba Tuhan yang dapat memberikan teladan bagi orang lain atau kepada jemaat. Dalam Titus 1 ayat 4 mengatakan bahwa Titus anak yang sah dalam iman atau anak rohani Rasul Paulus. Banyak hal yang Rasul Paulus ajarkan kepada Titus sebagai hamba Allah atau pengerja Allah. Ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan Rasul Paulus kepada Titus untuk mengangkat penilik jemaat atau penatua. Dan orang yang dipilih atau yang diangkat sebagai penilik jemaat adalah orang yang bisa menjadi teladan atau menjadi panutan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Titus 1 ayat 7, yaitu tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Nah, saudara sekalian, kita baca juga di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dan 3. 1 Timotius 3 ayat 2 dan 3 mengatakan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Diulangi kembali lagi di dalam Timotius. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ini dengan tegas firman Tuhan mengatakan, bukan hamba uang. Diakhiri dengan bukan hamba uang. Kita baca lagi di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12.
Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita simak, kita perhatikan dalam renungan pagi ini. Bukan berarti kita sudah menjadi manusia yang sempurna. Tetapi kita menjadi hamba, menjadi penilik jemaat, menjadi pekerja Kristus yang dapat memberikan, melahirkan karakter-karakter firman Tuhan, karakter-karakter Kristus. Hidup yang lama sudah berlalu, yang baru itu ada, yang baik sudah datang, dan memberikan pengubahan-pengubahan dan pembaharuan-pembaharuan seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan. Ini adalah syarat-syarat bagi seorang penilik, bagi seorang pekerja Kristus, bagi seorang pelayan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak mudah untuk kita menjadi penilik jemaat, menjadi hamba Allah yang bisa memberikan teladan, mampu memberikan teladan. Tetapi saudara sekalian, mari kita membawa satu perubahan seperti firman Tuhan ajarkan. Dan kita bisa menjadi teladan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah. Saudara sekalian, tanpa kita memiliki karakter Kristus, tanpa kita memiliki pikiran Kristus yang menguasai kehidupan kita, hati dan pikiran kita, maka mungkin kita tidak bisa memberikan teladan, tidak bisa memberikan contoh. Tapi ketika kita ada firman, memiliki pikiran Kristus, pikiran Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa sanggup, bisa terus berjalan dan memberikan teladan dan melahirkan karakter-karakter yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Filipi pasal 2 ayat 5-8 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil serupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita perhatikan di sini dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah karakter Allah yang luar biasa, yang membawa perubahan. Allah merendahkan diri, mengasihi manusia yang berdosa. Oleh karena kasihnya yang besar telah dinyatakan kepada kita, kepada dunia, dan hanya Yesus jaminan keselamatan. Sebagai hamba Allah, sebagai pemilik jemaat,
Ikutilah teladan Kristus untuk memberikan teladan, untuk memberikan perubahan kepada banyak orang. Saudara sekalian, bukan dengan kekuatan dan gagah kita, bukan kekuatan dan kehebatan kita, tetapi jika kita menaruh firman itu dalam hidup kita, menaruh firman dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita mengikuti teladan daripada Kristus, apa yang Kristus sudah lakukan, apa yang Yesus telah lakukan, Dia merendahkan dirinya, Dia memberikan kasih kepada manusia, Dia memberikan perhatian kepada manusia, kepada kita, dan dalam Dia kita bisa beroleh keselamatan, dan di dalam Dia ada jaminan keselamatan. Saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai umat Allah, mari kita ikuti dalam Kristus. Ketika kita mampu merendahkan diri seperti Yesus lakukan, seperti Allah lakukan, maka kita juga mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Yang firman Tuhan inginkan, yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Dimanapun Anda berada saat ini, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, di dalam kita melayani, sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai umat Allah, mari kita melayani dengan rendah hati. Mari kita melayani dengan kasih. Mari kita melahirkan karakter-karakter Kristus. Memberikan satu perubahan. Kita tidak menampilkan kehidupan yang lama, tapi kita menampilkan satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan di dalam Kristus Yesus. Itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap melangkah, untuk tetap maju di dalam kita melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaannya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus sumber kekuatan bagi kita semua. Roh Kudusnya memberikan kemampuan kepada kita untuk terus maju dan maju di dalam kita melayani Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Firman Tuhan datang kepada kami pagi hari ini untuk mengajar kepada kami, untuk memberikan jalan kepada kami, agar kami menjadi hamba yang bisa melahirkan karakter firman, karakter Kristus, karakter Allah, untuk membawa perubahan, untuk memberikan teladan bagi banyak orang. Kami menyadari kami manusia yang lemah, Tuhan. Kami manusia yang tidak terbatas, yang memiliki keterbatasan. Tapi kami percaya kepadamu, oleh kekuatan roh-Mu, oleh kekuatan firman dapat mengubah kami, kehidupan kami, agar kami semakin lebih baik dalam kami mengiring Engkau, dalam kami melayani Engkau. Setiap mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dalam nama Yesus diubah oleh kekuatan firman-Mu. Kasih-Mu mengubah mereka, Kasih-Mu memberkati mereka, Kasih-Mu menuntun kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bawa kami kepada kehendak-kehendak Tuhan. Bawa kami kepada hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan Kristus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.